Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencaci, baik dengan ucapan ataupun isyarat. Dan celakalah para pencela yang menampilkan keburukan orang lain untuk menghinakannya. Mengumpat dan mencela akan berdampak buruk dalam pergaulan karena akan mencoreng wibawa dan kehormatan seseorang serta menghilangkan kepercayaan kepada orang tersebut. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada yang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Celakalah orang yang selalu menyibukkan diri dan berorientasi pada mengumpulkan harta benda dan menghitung-hitungnya. Dia merasa nyaman untuk menumpuk dan menghitung harta itu untuk menjamin kehidupannya di masa datang. Wahai teman-teman sekalian, jangan sampai kita mempertuhankan uang seakan uang itu lebih kuat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di manakah keyakinan kita? Ya Allah, jangan biarkan kami lalai terhadap-Mu. Jangan biarkan kami tanpa selalu bergantung dan hanya berharap kepada-Mu, yang membuat kami enggan untuk berbagi di jalan-Mu. Khawatirlah bahwa kamu akan ditimpa musibah jika mencerca dan merobek-robek kehormatan orang lain, bahkan sahabatmu sendiri. Sadarlah bahwa maut akan selalu mengintai kita. Pikirkanlah apa yang terjadi setelah kematian, dan renungkanlah apa yang terjadi atas diri kita. Jangan sampai terbuai oleh hartamu. Jangan menganggap bahwa hartamu itu akan mengekalkanmu menolak kematian. Bukan, wahai teman-teman. Dan ingatlah, wahai teman-teman sekalian, setelah kematian adalah awal segalanya. Saatnya dimulai untuk mempertanggungjawabkan kejahatan kita selama di dunia, dan saatnya menerima balasan-balasan atas kejahatan-kejahatan yang pernah merobek-robek kehormatan orang lain. Saatnya dimulai untuk dihisab perbuatan buruk kita, dan pasti akan dicampakkan dengan hina ke dalam neraka hutomah. Tahukah, wahai teman-teman, neraka hutomah itu seperti apa? Ketahuilah, neraka hutomah itu api yang Allah nyalakan, yang menjilat sampai ke hulu hati, kemudian masuk ke dalam rongga perut sampai ke dada hingga membakar hati. Dan ketahuilah, api itu membakar hati adalah siksaan yang sudah mencapai puncak kesakitan tertinggi, karena ketahuilah anggota tubuh yang paling sensitif ialah hati. Ini akan dicampakkan oleh malaikat Zabaniyah yang bengis, lagi kasar, serta galak yang luar biasa. Siapkah kita, wahai teman-teman, untuk itu? Saya yakin saya dan teman-teman pasti tidak akan mampu dan tidak akan menginginkan hal itu. Dan ternyata teman-teman,
tidak cukup begitu saja api itu ditutup rapat di atas penghuni neraka itu. Tidak ada celah sedikit pun yang memungkinkan udara dari luar merembes masuk, yang mengakibatkan kadar api itu turun. Bahkan kadar api itu naik secara terus-menerus, yang menjadikan apinya panas yang luar biasa. Apinya tidak sama dengan api yang kita lihat di dunia ini kadar panasnya. Api tersebut berlapis-lapis mengelilingi penghuninya. Api tersebut berlapis-lapis mengelilingi penghuninya dan tidak bisa dikeluarkan darinya, dan tidak pula mampu keluar dari api itu. Alangkah dahsyatnya siksaan untuk para pencela dan para pengumpat. Memang tidak dapat keluar dari siksaannya, karena penghuni neraka Hutomah itu diikatkan pada tiang-tiang besi yang mengikatkan tidak dapat bergerak sedikit pun, yang membuat api itu bergeser, walau semili pun tidak dapat bergeser. Wahai teman-teman, yang ada hanyalah keputusasaan dan penyesalan yang tiada guna. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita dari kemurkaannya dan memelihara kita dari kedahsyatan api neraka dengan anugerah dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.